Halo penonton Merah Putih, bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Ngeteh Nong. Silahkan diteh dulu ini, Bung Rai, sebelum saya memperkenalkan tamu saya ini. Aduh, nikmat sekali ya, sore-sore gitu. Jadi sore-sore ini kita ngeteh, Ayo, minum teh bareng bersama Rai Rangkuti. Nah, pemirsa Merah Putih tentu saja sudah akrab dengan Bung Rai ini karena memang pernyataan-pernyataan Bung Rai ini sudah di mana-mana dan apapun dianalisa oleh beliau ini. Jadi Bung Rai ini pengamat politik dan juga direktur Lingkar Madani ya. Iya. Kita akan ngobrol ini ya, perkembangan kayaknya menarik nih Bung Rai. Ada yang goyang kayaknya. Ada yang goyang kayaknya ya karena udah digencarin kampanye satu putaran menang gitu ya. Tapi kayaknya susah ya Bung Raya. Iya, bacaan saya agak sulit ya. Kalau dilihat dari perkembangannya sekarang gitu. Saya dulu pernah mengatakan kan, ketika banyak lembaga survei menyebut tingkat elektabilitas dari salah satu pasangan calon yang sudah mencapai 45, 46 begitu ya di banyak lembaga survei gitu. Saya mengatakan hati-hati pada salah satu hal. Apa satu hal itu? Saya mengatakan namanya elektabilitas viral, saya bilang. Iya, aku ingat waktu itu ya di stasiun kan? Yang itu ya. Apa itu elektabilitas viral? Elektabilitas viral itu adalah elektabilitas yang naik melonjak disebabkan orang itu lagi viral gitu. Tapi umumnya elektabilitas viral itu nggak lebih dari 2 minggu, 3 minggu gitu. Namanya juga viral kan. Seiring dengan waktu ketika viral itu turun, dia elektabilitasnya juga turun. Kalau nggak turun setidaknya dia tertahan yang kayak itu gitu. Stagnan lah di situ gitu aja ya. Nah, itu dugaan saya itulah yang sekarang terjadi. Jadi elemen-elemen yang dulu mengakibatkan salah satu paslon ini naik, responnya mulai agak negatif dan orang mulai berpindah lagi ke viral yang lain gitu loh. Nah, viral yang lain itu ada di paslon-paslon yang lain ini juga gitu. Nah, oleh karena itulah kelihatan agak stagnan gitu ya, tidak seperti yang mungkin dicadangkan, diinginkan gitu. Nah, karena tidak terlalu istilahnya itu tidak terlalu menduga bahwa sebetulnya peningkatan elektabilitas ini disebabkan oleh viralnya yang bersangkutan gitu. Umumnya di generasi Gen Z kan gitu. Seiring waktu terjadi verifikasi, terjadi kan dunia medsos itu begitu-begitu aja kan, verifikasi, terjadi lagi info-info baru macam-macam, orang makin sadar bahwa apa yang sebetulnya mereka pandang selama ini tidak seperti di awal itu gitu loh. Jadi seiring dengan berjalan dengan waktu gitu. Jadi kalau dulu itu kan misalnya sosok paslon 02 itu kan selalu digambarkan dengan gemoy gitu kan. Itu kan dugaan saya itu Bung Rai. Itu kan mungkin dalam rangka untuk menutupi istilahnya katakanlah negatif dia, makanya udahlah gemoy aja lah, joget-joget aja lah, dan itu buat Gen Z kan senang kan, makanya itu tadi viral kan. Tapi sekarang menurut Bung Rai, seiring dengan dunia medsos itu yang selalu diverifikasi, dicari infonya, ada juga info ditutup kayak gitu, akhirnya hilang juga sendirinya. Memang kelihatan kalau sekarang ini orang nggak terlalu besar lagi berasosiasi dengan gemoy macam-macam itu. Jadi saya agak bersyukur akhir-akhir ini. Bersyukurnya tuh bukan karena elektabilitas naik turun ya, tapi bersyukurnya tuh karena mulai lagi pemilihnya ke hal-hal yang lebih rasional gitu. Cerdas itu ya. Iya, mulai lagi minat mereka ke hal-hal yang lebih rasional, yang lebih logik ya, yang lebih alami gitu ya, dan sebagainya. Termasuk saya Gen Z-nya. Jadi dulu juga bagian dari keresahan saya itu karena dalam survei kan seringkali disebut isu dinasti itu nggak masuk kayak anak muda gitu. Saya jujur nggak terlalu percaya. Yang sering saya katakan itu bukan nggak masuk, tapi sedang dalam proses bekerja, saya bilang. Oleh karena itu hasilnya nggak akan kelihatan seminggu 2 minggu setelah peristiwa katakanlah pencalonan yang bersangkutan sebagai calon wakil presiden, nggak akan terlihat karena sedang dalam proses pengendapan informasi isu dinasti itu sedang berproses bekerja gitu loh. Dan sekarang mulai kelihatan kan kalau kita lihat gerakan mahasiswa muncul di mana-mana ya, dan seterusnya itu yang bacaan saya gerakan mahasiswa ini menurut saya nggak akan targetnya bukan hanya elektoral, tapi targetnya memang tidak suka pada kepemimpinan yang bersifat dinastik gitu. Dan itu yang saya katakan kalau anak-anak muda
yang punya basis pendidikan cukup bagus, itu dengan sendirinya akan bekerja juga untuk memberi penyadaran kepada ya generasi dia kan, sebaya dengan dia gitu, yang mungkin tinggal di daerah-daerah yang kita anggap nggak cukup kuat basis pendidikannya gitu. Jadi sebab dunia medsos ini nggak bisa dinilai dari basis pendidikan, karena semua orang mengkonsumsi kan, mau basis pendidikannya besar macam-macam. Yang bisa kita lihat itu adalah soal pengaruh gitu. Nah, mungkin kalau kita berbicara mahasiswa yang apa namanya tuh ya, banyak sekarang demo-demo itu, dia kirim WA saja 10 orang ke kampungnya, ke temannya di mana-mana tentang apa bahaya politik dinasti, macam-macam dan seterusnya, itu tentu itu akan bekerja dan akan nyampe juga sampai juga kepada mereka. Dan menurut saya itulah yang sekarang ini terjadi gitu. Jadi sekalipun tidak dalam proses menurun, tapi setidaknya itu mengakibatkan terjadinya stagnasi disebabkan dua hal yang saya maksudkan tadi. Pertama adalah elektabilitas viral itu mulai kehilangan momentum, dan yang kedua adalah mulai bekerjanya apa namanya itu isu politik dinasti itu. Gitu. Nah, kalau dulu kan kayaknya sangat percaya diri ya, confidence banget dengan adanya satu putaran itu, karena selalu dibilang itu faktor kepuasan publik terhadap Jokowi, ya kan? Sehingga kayaknya memang itu kayak dibikin skenario banget gitu loh. Kan kita tahu ya, bagaimanapun juga orang semua tahu Cawapres 02 itu kan anak Jokowi kan. Tapi kalau ngelihat dari tadi dibilang survei itu ya, itu tetap kan yang tadi dibilang oleh Bung Rai tetap stagnan. Itu artinya menurut apalagi kita kan kemarin lihat tuh Bung Rai pertemuan yang kayaknya itu udah telanjang aja kan soal dukungan. Kalau dulu nanti saya ceritakan itu kenapa pertemuan itu jadi penting loh. Nah, coba. Saya mengatakan begini dulu. Gimana? Jadi kan saya mengatakan ada dua faktor nih kenapa terjadi kelihatan stagnasi. Pertama, hati-hati terhadap elektabilitas viral kan. Yang kedua adalah bekerjanya isu politik dinasti gitu. Ada yang ketiga yang Anda sebutkan tadi, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi juga yang menurun secara umum. Kan kalau kita lihat survei-survei yang selama ini menjadi acuan, katakanlah 02 gitu, kan mereka juga nggak menaikkan kepuasan kepada Pak Jokowi, kalaupun nggak turun gitu, tapi stagnan kan di angka berapa, 74 ya, 75 gitu tingkat kepuasan, jadi tidak naik. Itu otomatis akan menahan sendirinya apa namanya itu elektabilitas yang bersangkutan. Nah, kalau boleh disebut ini faktor ketiga, ya inilah faktor ketiganya, yaitu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang hari demi hari, waktu demi waktu makin menurun gitu ya. Makin menurun. Nah, ada faktor keempat sebetulnya tapi ini berkaitan dengan khususnya dengan paslon ketiga, 03 nih. Nah, saya melihat dan membaca strategi paslon 3 itu begini Kalau ada 3 tahap mereka melakukan strategi. Tahap pertama adalah konsolidasi internal. Dalam konteks konsolidasi internal itulah mereka menguatkan betul isu soal kita beda dengan Pak Jokowi gitu ya. Beda dengan Pak Jokowi itu maka muncullah serangan-serangan terhadap Pak Jokowi di awalnya oleh mereka gitu. Sebetulnya bagian dari strategi mereka untuk mengingatkan basis pemilih mereka bahwa bulan Maret dengan Pak Jokowi itu udah selesai gitu loh. Ini saatnya kita harus berdiri sendiri, bangkit sendiri, bahwa kita tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Dan saya kira itu efektif mereka lakukan. Jadi meskipun kemudian ke publiknya kelihatan kelihatan agak negatif ya, karena ada orang selalu mengatakan kalian serang Pak Jokowi turun, is okay, tetapi basis mereka ini tetap tertahan gitu loh. Kan aneh kalau kemudian basis mereka sendiri pindah nanti ke sana kan, karena sebagian besar basis mereka kan juga orang-orang yang mendukung Pak Jokowi gitu. Nah, itu kan mereka harus tahan gitu. Nah, di proses penahanan inilah yang mereka lakukan di periode pertama itu. Ya, saya kira di awal-awal pendaftaran itulah 1 bulan penuh kan memang mereka melakukan serangan-serangan. Setelah keputusan MK lah, karena itu kan marah kan dan khususnya setelah ada proses pendaftaran ke KPU. Mereka begitu. Saya kira itu strategi mereka untuk mengingatkan kepada basis mereka masing-masing, basis dalam hal ini 03 ya, untuk mengatakan kita beda, kita udah selesai dengan Pak Jokowi. Sekarang kita harus bangkit, berdiri sendiri, melakukannya sendiri dan sebagainya. Dan saya kira cukup mumpuni karena sekalipun kelihatan elektabilitas Ganjar turun, tapi partai kan agak stabil di angka sekarang 18-20. Terakhir
LSI itu 20 berapa itu? 23, Iya, 21 gitu iya ya. kan tetap maksud Tetap saya bertahan, kalaupun ada tergerus nggak begitu, artinya basis pemilih PD itu tetap solid gitu. Nah itu efek menurut saya kerja mereka di fase pertama. Lalu masuk ke fase kedua. Fase kedua itu apa? Mencocokkan diri mereka dengan Pak Jokowi gitu. Tapi bukan dalam konteks personal, dalam konteks program dalam konteks visi. Nah di debat pertama dan mungkin nanti akan ada di debat kedua, saya kira mereka akan memperlihatkan itu. Nah mereka akan tidak, istilah saya akan sangat terbuka mengatakan bahwa mereka siap terus menerus untuk melanjutkan tapi dengan yang lebih baik. Tentu. Nah saya baca itu ketika Ganjar berpidato pada proses pengambilan nomor urut di KPU. Nah kalau Anda cek lagi beberapa pernyataan saya soal itu, saya mengatakan ini pidato yang menegaskan dua hal, saya bilang. Hal pertama adalah mereka nggak akan keluar dari visi misi Pak Jokowi, karena visi misi Pak Jokowi itulah visi misinya PDI juga gitu ya, Ganjar juga gitu. Jadi nggak mungkin dong mereka berbalik dari apa yang sudah dibentuk bersama gitu. Tapi saat yang bersamaan mereka mengatakan akan konsen pada bidang yang selama ini agak terlupakan dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Hak asasi manusia, ya kan, pemberantasan korupsi, anti nepotisme, kemudian apa namanya itu, penegakan hukum, ya anti dinasti, gitu ya. Dalam bahasa yang lain, kalau Ganjar tuh mengatakan etik demokratik. Nah, etik demokratik itu ya bahasanya menurut saya adalah soal dinasti, karena kan kita nggak dilarang secara aturan, pendekatannya kan mesti dinasti. Nah, tempat ini menurut saya akan jadikan ikon oleh Ganjar dan Pak Mahfud untuk menjelaskan bahwa apa yang menjadi keresahan khususnya di kalangan kelas menengah terpelajar selama ini di era Pak Jokowi, yaitu isu-isu yang berhubungan dengan 4 tema ini setidaknya, itu justru akan diperbaiki oleh Pak Ganjar kalau mereka terpilih. Saat yang bersamaan, semua model pembangunan yang sudah digagas oleh Pak Jokowi itu akan tetap dilanjutkan, termasuk di dalamnya adalah soal IKN, ya macam-macam dan seterusnya. Nah itu fase yang mereka, saya kira mereka lakukan sampai per Desember. Nah di Januari ini fase ketiga nih sekarang. Apa fase ketiga itu? Menegaskan kepada publik siapa yang lebih baik. Apakah Pak Prabowo yang didukung langsung Pak Jokowi atau kami? Dalam hal apa? Dalam hal untuk melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Jadi ini yang fase ketiga menurutmu ini lebih menegaskan lagi, sebenarnya publik akan melihat yang lebih pantas, yang lebih cocok gitu ya. Yang lebih meyakinkan. Lebih mampu. Mampu, yang lebih meyakinkan dan macam-macam sebagainya itu untuk membawa program ini, melaksanakan dan melanjutkan semua capaian-capaian di era Pak Jokowi itu adalah antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Dan saya kira Januari sampai nanti tentu Februari ini proses yang akan tarik-menariknya di situ nanti ya. Dan baru seminggu setelah Januari ini perbincangan tentang itu mulai kelihatan dong. Siapa sebetulnya yang lebih layak dan patut untuk melanjutkan ini? Apakah Pak Prabowo? Mulai ada semacam keraguan apakah memang Pak Prabowo mampu melanjutkan program-program Pak Jokowi, khususnya kalau misalnya dikaitkan dengan beberapa item soal food estate lah ya, soal tiba-tiba kita mendengar isu soal sapi akan diimpor dari macam-macam dan seterusnya gitu ya. Padahal itu itu bagian yang sering dikritik oleh Pak Jokowi selama ini. Jangan terlalu mudah impor, beras kita impor, ini kita impor gitu. Tiba-tiba sapi pun sekarang mau diimpor gitu. Jadi dalam konteks inilah sekarang orang mulai khususnya 03 ini mulai mengajak orang untuk membanding-bandingkan apakah dia lebih pantas atau saya lebih pantas gitu. Dan saya kira dalam 1 minggu ini mulai bekerja dan salah satunya adalah membuat elektabilitas 02 itu dalam konteks yang kita sebut tadi agak tertahan itu. Jadi kira-kira 4 faktor ini yang mengakibatkan kelihatan elektabilitas 02 stagnan, 03 justru akan naik. Pelan-pelan kelihatan karena mulai ada kepercayaan dan juga mulai ada pandangan publik bahwa urusan melanjutkan kebijakan ya program-program Pak Jokowi itu lebih kelihatan mumpuni gitulah kira-kira itu di 03 mungkin berbanding di 02. Nah ini yang sekarang ya apa namanya itu ya balap-balapan lah di antara mereka antara 02 dengan 03. Nah kalau ngelihat yang 01 ini gimana menurut? Karena kadang kalau ngelihat misalnya di debat 1-2 itu tetap meskipun selalu jargonnya itu adalah perubahan gitu atau
antitesis lah ya dari Jokowi gitu. Tapi karena mungkin Caimin ini cawapresnya itu bagian koalisi juga ya, itu masih menyatakan tuh akan melanjutkan misalnya. Nah Ya itu itulah yang akan menurutmu ya gimana itu? Kan kalau saya analisa dari debat 1 dan 2, nah saya sering kali mengatakan bahwa tingkat kemenangan, apresiasi publik terhadap pasangan calon capres-cawapres itu bukan hanya sekedar dia jago pidato di dalam debat itu, tapi juga ada korelasi. Dulu calon presidennya ngomong apa dan sekarang calon wakil presiden ngomong apa, klop nggak gitu. Itu kan juga diukur orang. Iya, Gitu. Nah, kalau ternyata calon presidennya ngomong apa, calon wakil presiden ngomong apa, berbeda, orang kan lihatnya nggak nyatu nih. Ya kan belum selesai mereka di tataran visi misi karena satu ngomong A, yang lain ngomong B, atau satu memaknai seperti ini, yang lain memaknai seperti itu, meskipun dalam item yang sama gitu. Nah itu bagian yang menurut saya dinilai oleh orang dan terjadi pada debat kedua atau debat pertama untuk calon wakil presiden, di mana kelihatan Caimin sedikit banyak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh capresnya sendiri sebelumnya gitu. Nah jadi ala kulli hal lah. Kalau untuk debat calon wakil presiden itu saya mengakui bahwa Caimin kurang persiapan gitu. Nah, tadi dibilang kalau misalnya kita ngelihat perkembangan dari 02 betul, yang semestinya diharapkan atau tujuannya awalnya adalah menang satu putaran karena sudah didukung all out oleh berbagai perangkat, bahkan figur anak presiden dimasukkan ke situ gitu kan, tapi ternyata kurang angkat. Nah, apakah tindakan atau movement yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini nih, misalnya terakhir di akhir tahun ketika Natal itu dia kan ngasih kode tuh kan, ngasih kode ininya 2 gitu kan, bahkan dia nggak berani tuh ngangkat nomor 3 tuh, dia sengaja enggak kan gitu. Itu dianggap itu mungkin lupa, orang masih memaklumi itu. Tapi yang terakhir ini makan siang bersama itu kan, dan makan malam dan makan pagi. Iya. Oh ya, makan bersama itu, dan itu dilakukan di muka publik gitu kan, terang-terangan sekali. Jadi bukan misalnya dibuat dalam bentuk seolah-olah private, tapi dipoto gitu loh. Dan itu kan di restoran publik gitu kan, bukan biasanya kan misalnya sembunyi-sembunyi datang di sana gitu kan. Tapi ini enggak. Paham lah kita cara Pak Jokowi kita paham lah gitu. Tapi kalau kamu ngelihat tindakan politik Jokowi yang sepertinya dia bilang netral tapi begitu, itu apakah dia udah makin habis-habisan atau gimana? Ya, jadi cara kita ngelihatnya itu. Kita udah masuk ke poin ini ya. Jadi tadi saya udah katakan ada 4 poin kan, yang analisa saya mengapa ini kelihatan stagnan. Tapi kalau kita masukkan variabel yang lain jadi kelima poin. Apa poin kelima itu? Gaya kampanye 02 ini monoton gitu. Jangan-jangan Jokowi itu kecewa banget ya. Nggak ngerti aku. Ini monoton. Coba Anda bayangkan, dari 3 paslon ini, siapa yang paling mudah dibaca cara ini? Nomor 2 kan? Nomor 2 kan? Dan cuma itu aja. Itu. Nah, jadi bahkan, memang mereka mengambil. Sorry aku motong. Bahkan aku ngelihat paslon 2 tuh nggak banyak kampanye loh. Itu dia, ya kan? Itu dia. Justru yang banyak jalan ke bawah itu justru Jokowinya. Iya, itu dia. Makanya kan itu saya tadi monoton. Monoton itu ada 2 makna. Pertama adalah mereka nggak mengubah gaya. Dari dulu sampai sekarang begitu-gitu aja. Pertama itu begitu, ngandalin goyang gemo yang kehilangan pamor. Ya, kan? Udah mulai kehilangan pamor banget kan? ya. Nah, yang kedua adalah selalu tagline-nya kerja. Padahal sekarang orang selain kerja, orang juga butuh pikiran sekarang. Ada nuansa di mana orang butuh pikiran. Selalu menghindari debat-debat publik yang justru diharapkan oleh orang. Ini yang saya sibuk monoton. Yang kedua, monotonnya mereka justru seolah berjarak dengan publik. Beda sama 01, 02, tiap hari jalan Iya. Ya, menemui orang. Mungkin karena merasa nggak didukung sama. Saya tidak tahu. Nah, ya, saya mau mengatakan itu kampanye yang monoton. Padahal kalau kita lihat survei di banyak lembaga survei selalu mengatakan faktor utama memilih orang itu karena ia merasa dekat. Nah, salah satu upaya kita mendekatkan diri kepada masyarakat itu kita datang.
Jadi bukan uang semata-mata. Kita datang. Kita datang ini, kita sapa, kita macam-macam, tegur sapa macam-macam gitu. Ada interaksi lah. Ada gitu, interaksi. Jadi orang tuh nggak butuh sekedar duit. Mungkin duit orang butuh, tapi kalau Anda lempar begitu aja, ya, belum pasti tentu. diterima, belum tentu. Iya, mau Anda lempar begitu aja, oke, saya ambil aja, tapi gue juga nggak kenal lo, kan kira-kira gitu tuh. Tapi harus ada komunikasi, harus ya komunikasi ya, itu yang nggak dilakukan oleh 02 menurut saya. Nah kemarin mereka mencoba dengan datang belusukan itu kan Prabowo gitu. itu. Ya, tapi ya menghebohkan itu heboh sendiri kan. Dan menyusahkan yang didatengin itu, kasihan Ibu Dede apa siapa ya, itu kan yang jadi berubah-ubah kan dia pernyataannya. Itu. Dan yang kedua, misalnya cawapresnya yang saya anggap lah, saya pikir bisa lebih lincah lah ya, bisa lebih mobile sebetulnya seperti yang dilakukan. Dibandingkan bapaknya. Bukannya gitu. belusukannya, tapi ketemu informal, ketemu formal macam-macam. Tapi gayanya tetap aja gaya orang berbeda gitu ya. Ya kan anak presiden itu dia. Mungkin ya Bung Rai. Pas pampres di sekeliling. Iya, itu dia. Gaya dia kelihatan apa namanya itu seperti segala sesuatunya sudah tersedia gitu. Tinggal dia masuk gitu. Nah itu kelihatan yang naturalnya nggak muncul macam-macam dan orang mungkin ramai macam-macam tapi orang tahu karena dia anak presiden kan. Nah belum tentu itu ya orang menghormati dia sebagai anak presiden. Ya kan dihormati di macam-macam tapi setelah itu ya selesai. Ya kan Anda datang karena orang melihatnya karena Anda sebagai anak presiden, bukan sebagai calon wakil presiden gitu. Dan sebagainya itu. Gitu. Nah kalau kita lihat faktor ini, gaya apa namanya kampanye yang monoton ini, ya saya sih melihatnya sangat logik kalau kemudian elektabilitas mereka tertahan, karena mereka nggak nyapa orang sebetulnya. Nah jargon mereka soal makan siang, ya kemudian susu gratis gitu ya, lalu itu dipersoalkan di Bawaslu juga kan, udah ada putusannya macam-macam. Sehingga menimbulkan image juga yang kurang sedap di tengah masyarakat. Tapi saat yang bersamaan, yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang kalau di media sosial ini viral 2 minggu, minggu ketiganya udah dilakukan verifikasi gitu loh. Nah orang udah mulai tanya, duitnya dari mana? 400 triliun. Kan misalnya begitu untuk makan siang. 400 triliun. Sementara paslon yang lain 400 triliun itu artinya bisa buat banyak program. Banyak sekali program gitu. Cara membuat makanannya seperti apa? Proses membuat sehat apa enggak? Kan katanya mengaktifkan UMKM. Nah, UMKM itu memastikan bahwa mereka bekerja di bawah standar kesehatan itu bagaimana? Iya kan? Kan kita nggak tahu juga. Jangan-jangan dibuatnya di mana ya kan macam-macam. Kan itu pekerjaan yang mulai orang verifikasi gitu loh. Sampai kemudian muncullah isu soal, kan ada yang nanya, Pak, waktu ketika pulang itu, Mas Gibran itu susunya diperoleh dari mana sih gitu, yang dibagi-bagi itu, nggak dijawab kan. Nah saat yang bersamaan muncullah isu soal 1,5 juta ya sapi impor macam-macam. Jadi karena orang mulai memverifikasi media sosial itu gitu. Nah jadi jualan makan gratis kemudian minum susu is okay, orang terima, tetapi ketika orang mulai kaji, orang mulai juga wah ini logik apa nggak logik, tepat apa nggak tepat, macam-macam dan seterusnya itu. Jadi kalau mereka terus dorong isu ini, kelihatan yang terjadi adalah di tengah masyarakat resistensi, menumbuhkan sikap lebih kritis masyarakat terhadap program itu. Artinya jargon yang mau diusung ini mulai dipertanyakan oleh publik secara menyeluruh gitu loh. Apalagi ada isu akan ada tax ratio yang sampai 23% ya kan. Itu pun nggak bisa jawab kan. Iya, nah itu gimana kalau tax ratio kan artinya UMKM-nya juga bisa-bisa nanti itu kan. Iya dan seterusnya karena gitu. dari mana gitu dan sebagainya itu. Jadi ini kalau dimasukkan variabel kelima, yaitu gaya kampanye yang monoton yang saya sebutkan tadi karena 2 faktor. Faktor pertama adalah soal isu gemo yang mulai turun. Faktor kedua adalah soal jarangnya mereka berinteraksi dengan masyarakat. Bedakan dengan 01 dengan 03. 01 Anda tahu ya melalui TikTok terbuka mereka meladeni masyarakat. Di 03 Pak Mahfud juga udah mulai melakukannya ya dan sebagai mengikuti betul mereka interaksi yang kayak begitu yang dibutuhkan orang Mas Ganjar malah nginep di rumah warga. Nginep di rumah warga macam-macam. Interaksi yang seperti itu dibutuhkan orang Yang 02 sampai saat ini nggak melakukannya ya. Kita belum lihat mereka melakukannya gitu. Nah di tengah itulah Nah ini masuk ke poin yang Anda tanyakan itu tadi. Nggak ada lagi kayaknya daya kejut dari paslon 02. Kalau mereka dengan tetap gaya yang seperti sekarang gitu.
Artinya kayaknya ya itu tadi apa namanya itu gemoy-gemoy, kedua kemudian datang tapi kelihatan sudah dipersiapkan begitu ya, dan sebagainya, tidak ada pertemuan, tidak ada dialog ya, pertemuan dengan warga masyarakat macam-macam gitu ya, maka dibutuhkan figur lain yang lebih kuat, yang menaikkan kembali, mengejutkan kembali ya pesona dari 02 ini. Itu dicari-cari nggak ketemu nong. Diserahkan ke ketua partai yang lain nggak ketemu kan. Ketua partai yang lain malah juga ketua partai yang lain malah jadi masalah ketika kampanye bansos dengan dan seterusnya gitu. Jadi mau tidak mau harus melibatkan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi adalah daya kejut berikutnya gitu. Nah, pelibatan Pak Jokowi itu bermakna dua. Pertama adalah memang memberi efek kejut lagi kepada apa namanya 02. Yang kedua adalah apa namanya makin menguatkan bahwa Pak Jokowi itu merasa lebih yakin 02 inilah yang mampu mengerjakan program-program mereka di tengah serbuan yang saya sebutkan tadi, serbuan 03 yang mulai membandingkan dirinya, figur mana kira-kira yang lebih tepat, layak dan cocok, mampu gitu. Sementara saat yang bersamaan masyarakatnya udah mulai tertuju kepada 03 yang mulai menilai bahwa punya kemampuan dan lebih meyakinkan untuk melaksanakan program Pak Jokowi gitu ya. Dalam konteks itulah Pak Jokowi kemudian mendatangkan itu. Jadi kehadiran Pak Jokowi di sini ini bermakna dua. Pertama adalah itu yang saya sebutkan tadi itu ya, menegaskan kembali bahwa Pak Jokowi lebih yakin ini gitu ya, sehingga dengan begitu swing voters yang sekarang menunggu ini mereka tidak perlu ragu soal 02 gitu ya, karena boleh jadi mereka nanti ke 03. Dan yang kedua tentu saja adalah efek kejut kampanye dari Pak Prabowo, dan berdasarkan itu saya kira kita akan lihat ya keterlibatan yang lebih intensif, lebih terbuka dari Pak Jokowi pada hari-hari berikutnya gitu. Dan itu sebetulnya sudah disinyalkan oleh Nusron Wahid sebelumnya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan lebih terbuka mendukung paslon 02 gitu kan, ketika beliau menanggapi apa namanya komentar Pak Hasto itu gitu. Nah, dari situ udah kelihatan sebetulnya ini strategi terakhir mungkin yang mau dipakai oleh 02 yaitu melibatkan Pak Jokowi secara lebih terbuka ya, untuk menyatakan dukungan dan sebagainya, meskipun bagi saya ya, bagi pandangan saya itu belum tentu punya efek yang signifikan, karena itu yang saya sebutkan tadi, isu dinasti sedang bekerja, isu rasionalisasi sedang bekerja, isu pendekatan yang lebih kultural sedang bekerja, dan kalau Pak Jokowi adalah faktor dominan untuk menaikkan elektabilitas 02, justru itu yang stagnan di angka 45% itu. Atau artinya mungkin justru malah akan kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Artinya saya kira sudah tidak ada keraguan orang bahwa Pak Jokowi itu berada di 02 gitu ya. Jadi mau terbuka nggak terbuka pun sebetulnya orang udah paham dan mengerti bahwa Pak Jokowi itu ada di 02 gitu. Jadi kalaupun kehadirannya secara lebih terbuka itu tidak serta-merta akan menaikkan elektabilitas 02 khususnya. Jadi gitu. mungkin bisa dibilang bahwa yang tadinya kemunculan Jokowi secara terang-terangan gitu, itu akan dianggap sebagai kartu truf. Ya, kartu dari 02 untuk gitu kan. Itu mungkin tidak akan terjadi ya. Saya kira kurang nggak semeledak yang dibayangkan. Benar. Gitu. Kenapa? Karena dari dulu orang udah tahu bahwa Pak Jokowi itu ada di barisan itu gitu ya kan, sehingga ketika itulah elektabilitas Pak Jokowinya Pak Prabowo-nya meningkat gitu ya, dan ya sampai 45% itu. Jadi kalaupun lebih terbuka ya mungkin ada, tapi nggak semeledak yang dibayangkan. Dalam bahasa yang lain masih akan kesulitan sampai ke angka putaran satu itu gitu loh saya gitu. Jadi tetap mengajarkan akan adanya 2 putaran gitu. Jadi ini malah semakin meyakinkan bahwa
keinginan atau rencana skenario untuk satu putaran ini udah pasti nggak mungkin ya terjadi. Pasti atau tidaknya kita nggak tahu. Kita lihat juga karena kan ada masih sebulan ini kan ya. ada variabel-variabel lain yang kita nggak tahu ya kan. Kita ini kan variabel yang di depan mata semua yang kita bicarakan. Karena ada variabel non di depan mata, ada variabel yang di bawah meja dong. Yang di bawah meja ini yang kita nggak tahu. Jadi kalau terus-menerus tidak kita hentikan, maka pembicaraan ini akan terus berlanjut karena memang menarik. Oke, saya terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan ya ngetehnya dan kita minum nih. Udah dulu. Kurang pisang goreng aja kita sajikan di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih ya. Jadi ini lanjut ya ke acara berikutnya. Oke, pemirsa Merah Putih, kita akan ketemu lagi dalam ngeteh vlog berikutnya ya. Dan tetap bersama kami dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Salam.